Selanjutnya yaitu kita akan membahas bab 4 yaitu mengenai manajemen kurikulum. Yang A yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematika dalam mewujudkan capaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga satuan pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga satuan pendidikan dengan tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, serta mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum di sekolah, mendesain kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dari hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Yang B, yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah keahlian managing dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum dan itu direncanakan secara profesional. Menurut Fauzi dan Afriansyah tahun 2019, terdapat dua masalah utama dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu keterlibatan personel. Itu terjadi gap antara ide kurikulum dan pelaksananya akibat minimnya keterlibatan guru. Yang kedua itu pendekatan grassroots dari bawah lebih efektif karena melibatkan guru dan sekolah dalam merespon kekurangan kurikulum yang ada. Masalah yang kedua yaitu perencanaan profesional. Harus mempertimbangkan dua faktor penting, yaitu yang A, kondisi sosial kultural, yaitu pemanfaatan sumber daya masyarakat dan keahlian dalam ilmu perilaku penting karena pendidikan melibatkan interaksi sosial. Yang B, yaitu ketersediaan fasilitas. Gap terjadi jika guru tidak dilibatkan dalam kondisi lapangan tidak diperhatikan, maka dibutuhkan pendekatan bottom up. Yang C, yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur atau kerangka umum dari program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Struktur ini sangat penting karena berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kurikulum tidak hanya berupa dokumen atau rencana pelajaran semata, tetapi mencakup seluruh pengalaman belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di berbagai lingkungan, seperti di kelas, laboratorium, lapangan, maupun masyarakat. Organisasi kurikulum berfungsi untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta menjalankan kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam pengembangannya, organisasi kurikulum ini harus mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti ruang lingkup materi, urutan bahan pelajaran, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan antara materi. Yang D yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum ini merupakan tahapan penting setelah perencanaan kurikulum. Selesai disusun oleh pemerintah dan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Pada tahap ini, satuan pendidikan menetapkan kebijakan dan menyiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan kurikulum adalah realisasi dari rencana yang telah dibuat, di mana proses belajar mengajar dilakukan sesuai dengan prinsip dan tuntutan kurikulum yang berlaku untuk jenjang pendidikan atau sekolah tertentu. Dalam pembinaan kurikulum, pelaksanaan ini menjadi usaha utama agar kurikulum dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Yang E yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum ini adalah proses pemantauan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan, baik di tingkat makro atau Kementerian Pendidikan, mezo di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, maupun mikro sekolah, madrasah, pesantren, ataupun perguruan tinggi. Tujuan evaluasi kurikulum ini adalah mengukur sejauh mana kurikulum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara cermat
untuk mengetahui bagian mana dari kegiatan kurikulum yang berhasil diimplementasikan dan bagian mana yang tidak, beserta penyebabnya. Yang F yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada manajemen dengan pertimbangan multidimensional yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, sosiologi, dan teknologi. Ilmu manajemen memberikan landasan teoritis penting dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan perbaikan. Para pengembang kurikulum perlu mengikuti pola pikir yang sinkron dengan manajemen, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi.